Allah menghendaki supaya rumah Allah, yaitu Yerusalem baru yang Tuhan persiapkan dan sediakan bagi kita orang-orang tebusannya itu harus penuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah rajamu, bagian yang ke-35. Saudaraku, Allah menghendaki supaya rumah Allah, yaitu Yerusalem baru yang Tuhan persiapkan dan sediakan bagi kita orang-orang tebusannya itu harus penuh dengan tamu undangan. Semuanya ini karena orang-orang pilihannya, yaitu anak-anak kerajaan yang dikasihinya, yaitu bangsa Israel. Sebagian telah menolak undangan Allah ke pesta perjamuan kawin anak domba. Itulah sebabnya Allah menyuruh kita, hamba-hambanya, untuk mengundang semua orang yang kita jumpai di jalan-jalan, yaitu orang-orang yang jahat dan juga orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan pesta perjamuan kawin itu dengan tamu. Dengan kata lain, kita harus mengundang mereka dengan cara memberitakan kabar baik, yaitu Injil keselamatan, yaitu perintah amanat agung. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sebab ruangan pesta perjamuan kawin anak domba itu harus penuh dengan tamu undangan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Allah mau agar semua kita orang percaya mewartakan Injil kerajaan Allah seperti yang sudah diwartakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya adalah agar setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dalam kehidupannya, mereka semua akan diselamatkan, dan mereka pada saat itu juga dipindahkan dari kerajaan iblis kepada kerajaan Yesus Kristus. Tetapi kenyataannya, saudara, banyak dari kita orang-orang yang percaya tidak menyaksikan Injil kerajaan Allah. Banyak dari kita yang tidak mau menjadi saksi Tuhan. Mereka lebih suka menjadi pendengar dan penonton saja, karena mereka merasa tidak pandai berbicara. Ada lagi yang berkata kurang memahami Alkitab. Yang lain lagi berkata bahwa tugas memberitakan Injil itu adalah tugas pendeta atau pengerja gereja. Ada lagi yang berkata bahwa tugas orang awam itu hanyalah bersaksi melalui hidupnya, bukan melalui pemberitaan Injil. Dan ada juga yang berkata bahwa tidak mempunyai waktu untuk menginjil dan lain sebagainya. Tapi Alkitab dengan jelas memberikan petunjuk kepada kita bahwa tugas amanat agung atau pemberitaan Injil itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu atau golongan tertentu, tetapi kepada semua orang percaya agar menyaksikan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada seluruh bangsa dan segala makhluk. Karena setiap orang yang tidak percaya atau yang belum menerima Yesus Kristus, mereka semua telah berada di bawah penghukuman Allah. Itu masuk ke dalam neraka kekal. Jadi pentingnya kita memberitakan Injil Yesus Kristus adalah bahwa semua orang yang tidak percaya, mereka semua sedang berjalan menuju kebinasaan, yaitu neraka kekal yang sudah Allah persiapkan untuk iblis dan antek-anteknya. Firman Tuhan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup.
orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kalau kita tidak memberitakan Injil Allah, maka Allah akan meminta pertanggungan jawab kepada orang-orang yang tidak selamat atau mereka yang menuju kebinasaan daripada kita. Dan itu berarti, saudara, bahwa tugas pemberitaan Injil itu adalah kehendak Allah untuk kita lakukan. Karena kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, berarti kita sama dengan orang-orang yang jahat. Jadi kalau kita yakin dan percaya bahwa melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah diselamatkan. Jangan kita berhenti hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagikanlah Injil keselamatan itu kepada semua orang tanpa peduli baik suku, bangsa, dan bahasa. Dan tugas kita hanya membagikan atau mewartakan Injil kerajaan Allah itu. Dan kita tidak bisa memaksa orang untuk menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, karena itu adalah bagian Allah sendiri. Jadi tugas kita hanya membagikan, mewartakan Injil kerajaan Allah itu. Dan untuk pertumbuhannya adalah tugas Allah sendiri. Karena tidak semua orang dapat percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, kalau bukan Tuhan sendiri yang memanggil mereka dan menarik mereka, merebut mereka dari tangan iblis. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, Yesus Kristus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi tugas kita sekarang adalah menyelesaikan tugas dan panggilan Allah di dalam kehidupan kita sampai ke garis akhir. Karena Allah sendiri yang telah memberikan tugas amanat agung itu. Dan Allah mau supaya kita semua berhasil. Allah sedang menyelesaikan program dan rencananya di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita memiliki hati yang rela, kalau kita mengasihi Allah dan kita mau bekerja untuk Tuhan, maka kita harus menyelesaikan pekerjaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.